Shalom. Izinkan saya saat ini mencoba untuk menafsir dari Perjanjian Baru yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Di video sebelumnya, saya mencoba menerangkan pengertian daripada hermeneutik. Dan saya di sini mencoba untuk menafsirkan dari Perjanjian Baru 2 Timotius 2 ayat 15 yang berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya mencoba mengambil judul renungan dari 2 Timotius 2 ayat 15 ini, yaitu usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kata usahakanlah berarti berupaya sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Dan kata layak atau dokimon berarti dihormati, mulia, pantas, tahan uji. Dengan demikian, kata usahakanlah engkau layak berarti ada upaya dari dalam diri kita dengan kerja keras, dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk kita bisa dihormati dan mampu menahan ujian apapun. Kelayakan itu tidak ditentukan oleh keadaan fisik kita. Apapun keadaan kita saat ini, kondisi fisik seperti apa yang sedang merongrong kita, latar belakang, pendidikan, pekerjaan kita, tidak menjadi rintangan untuk kita dipakai oleh Allah. Tuhan dapat memakai orang-orang yang tidak sempurna, seperti saya dan saudara, untuk menjalankan rencana penyelamatannya bagi orang lain. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjalankan misi amanat agung yang sudah Tuhan perintahkan buat setiap kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi, kita tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu untuk kita bisa dapat melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlalu kecil sehingga tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari masa lalunya yang terlalu kontroversial sehingga tidak layak bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja, tidak tergantung apapun kemampuannya, siapa dirinya sebelum itu. Keterbatasan pendidikan, bahasa, penampilan, atau latar belakang masa lalu seseorang yang kelam sekalipun tidak menjadi rintangan bagi Tuhan untuk memakai orang tersebut. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dan mampu mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak layak, yang tidak berharga di hadapan manusia, tapi layak dan berharga di hadapan Tuhan.
Kalau kita mempelajari berbagai cerita dalam isi Alkitab atau biografi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka kita sering terpana dengan cara-cara Tuhan memilih orang-orang yang diingin oleh Tuhan. Orang-orang itu sering kontroversial. Sebagian besar dari mereka dianggap tidak layak sama sekali melalui standar dan pikiran dan penglihatan manusia. Beberapa dari orang itu bisa kita lihat di dalam Alkitab seperti Yakub. Yakub dikenal sebagai seorang penipu. Tetapi Yakub dipilih menjadi bapak bangsa Israel. Lalu ada cerita tentang Rahab, seorang wanita tunasusila dari kota Yeriko, bukan bangsa Yahudi, dipilih untuk menyelamatkan 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua ke kota Yeriko. Ia kemudian dipilih menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus Kristus, karena memperanakan Boas yang kemudian menikah dengan Ruth, dan disitulah kita bisa mengetahui keturunan Daud dan seterusnya. Daud hanya seorang pengembala dan bertubuh kecil, bahkan tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Dia dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Tetapi Tuhan memilih Daud menjadi raja pengganti Saul. Lalu kita bisa juga melihat tokoh lain, yaitu adalah Yefta. Yefta adalah putra dari seorang pelacur. Tetapi Tuhan memakai Yefta untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Amon. Lalu ada tokoh lain lagi, yaitu adalah Petrus. Petrus hanyalah seorang nelayan biasa dengan pengetahuan yang sangat minim, sering bertindak bodoh dan emosional, seperti melompat ke dalam laut, kemudian tenggelam. Dia menyangkal Yesus 3 kali, lalu dia menyesal. Tetapi sekali lagi, Petrus dipilih Tuhan untuk memenuhi setiap rencana Tuhan yang harus dia jalankan. Tokoh berikutnya adalah Paulus, yang dulu sebelum dia bertobat bernama Saulus. Kita sangat tahu sekali cerita tentang Saulus atau Paulus ini, di mana Saulus dulu sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak sekedar menganiaya, tetapi dia juga membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi satu ketika Tuhan berurusan secara pribadi dengan Saulus, dan akhirnya dari Saulus berubah menjadi seorang Paulus. Dan kita sangat tahu bagaimana cerita Paulus yang sungguh-sungguh memberitakan kabar keselamatan yang diperolehnya kepada banyak orang, dari satu pulau ke demi pulau, dari bangsa ke demi bangsa. Dan kita tahu sekali lagi, Paulus juga adalah salah satu
orang yang membunuh orang saleh, yaitu Stefanus. Tapi sekali lagi, apapun yang dipilih Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkan panggilan Tuhan dalam diri setiap orang-orang yang memang sudah Tuhan tentukan, yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan untuk menjadi bagian di dalam rencananya. Allah tidak memandang siapa Anda dan saya. Anda tidak melihat paras wajah Anda dan saya. Tuhan juga tidak melihat latar belakang Anda dan saya. Tetapi tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bahkan Anda dan saya yang sudah dipilih karena Tuhan sekali lagi sudah melihat dan bisa mengetahui kedalaman isi hati kita yang sungguh-sungguh mencintai Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, yang mau melayani orang lain. Yesus memilih Petrus sebagai rasul atau muridnya bukan karena Petrus seorang yang terpandai atau seorang yang terpandang saleh, bukan. Tetapi Petrus dipilih karena Petrus seorang yang bersahaja dan mau menyesal ketika dia terjatuh dan mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Allah. Allah juga memilih Paulus ketika dia masih bernama Saulus, bukan karena dia seorang yang terhormat, tetapi karena dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau bertobat. Allah bebas memilih siapa saja. Apapun kondisi orang-orang yang ada di toko Alkitab, bahkan kondisi orang-orang saat ini, apakah dia bodoh? Apakah dia jahat? Apakah dia punya masa lalu yang kelam? Sekali lagi, jika Tuhan mau memilih dan memakai Anda dan saya, maka tidak ada satu kuasa apapun, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Allah berkuasa mengubah kehidupan seseorang untuk menjadi muridnya, menjadi hamba setianya. Karena di hadapan Tuhan tidak ada satu manusia yang sempurna. Dan kita tidak perlu menjadi sempurna untuk kita bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi seperti yang kita ketahui di dalam firman Tuhan kepada Samuel, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku, Tuhan, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat pekerjaannya, menjadi teman sekerjanya? Adakah syarat-syarat, kondisi tertentu yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat dipakai oleh Tuhan? Jawabannya begitu sederhana. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, karena itu
Mari kita terus berusaha dan berupaya untuk melayangkan diri kita di hadapan Allah untuk menjadi alatnya di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada yang perlu disombongkan dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita sebagai orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan. Karena semua hanya karena anugerahnya, bukan karena kekuatan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak memandang paras wajahmu, Tuhan tidak melihat latar belakang daripada kehidupanmu, studimu, kekayaanmu. Sekali lagi, bukan itu. Tetapi Tuhan lebih tahu isi hatimu dan hati saya. Tuhan tahu pikiranmu dan pikiran saya. Untuk itu, jangan pernah takut. Jangan pernah merasa minder kalau Anda dan saya dipilih dan dipakai Tuhan. Sekali lagi, semua karena anugerah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.